Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, salam kenal dan salam jumpa dengan channel baruku. Semoga teman-teman selalu sehat, sejahtera, murah rezeki, dan dipanjangkan umur. Oke, kali ini saya akan membahas cara membuat atau mengetahui frekuensi bandpass filter menggunakan VFO DDS. Untuk peralatan yang kita gunakan, kita dapat siapkan VFO DDS, probe RF, beberapa kapasitor, dan coker atau IF AM. Ini ya, IF AM. Oke, langsung saja kita mulai. Kita hidupkan dulu untuk VFO DDS nya. Oke, nah ini untuk VFO DDS nya kita setting dulu pada no IF, posisi tanpa IF, supaya frekuensi yang keluar dari VFO DDS ini adalah asli, bukan frekuensi dikurangi IF atau frekuensi ditambah IF gitu. Coba saya setting dulu, saya lihat dulu. Oh ya, ini untuk IF mode off ya, jadi IF modenya off. Kalau dibikin IF dikurangi frekuensi dikurangi IF, nanti tidak bisa, karena frekuensi yang tertera di sini tidak sesuai dengan yang diharapkan di sini itu. Jadi kita posisikan pada IF mode off. Oke, sekarang kita coba dengan coker bekasnya radio AM ya. Demikian. Sebelumnya coker ini sudah saya lepas, gulungan aslinya sudah saya lepas. Ini gulungan aslinya sudah saya lepas, dan untuk kapasitor di belakangnya sudah saya congkel, jadi nggak ada kapasitor lagi. Lalu bekas gulungan coker tadi yang gulungannya banyak ya, sekian puluh gitu, itu kita ambil lagi, kita lilit lagi, digulung ulang 6 lilit. Arahnya bisa sembarang, dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Digulung 6 lilit. Demikian. Sekarang kita coba, kita pasangkan coker ini pada switch rangkaian ini. Untuk rangkaian ini bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini VFO DDS menuju kapasitor 5 PF di seri, dan akhirnya menuju ke RF probe. Nah, untuk pengujian atau pembuatan bandpass filter, kita pasangkan di tengah ini ya. Ini L nya lilitan, dan ini kapasitornya. Bentuknya seperti ini. Maaf, ini jelek ini ya, mungkin kurang jelas, tapi pada prinsipnya ini kita gunakan cara kerja ini, skema ini ya. Oke, langsung kita pasang cokernya. Coker tadi sudah digulung ulang 6 lilit, dan trimmer yang ini ya, atau ini trimmer ini nilainya 10 PF. Jadi untuk nilai ini 10 PF. Dengan
bentuk trimmer ya, jadi berupa trimmer, bukan kapasitor yang paten yang nilainya tetap, tapi trimmer kapasitas maksimum 10 pf. Ini, nah ini bentuknya ya, jadi ini trimmernya. Demikian. Sekarang kita coba pasang lilitan. Ini lilitan ini. Nah ini ya, kita pasang demikian. Sebentar. Oke, lilitan sudah terpasang. Lilitan sudah terpasang dengan kapasitor 10 pf. Ini 6 lilit dan 10 pf trimmer. Sekarang kita lihat dulu. Nah ini pada frekuensi 21 mega, simpangan jarumnya mendekati maksimum ya. Supaya tidak ngotok, kita putar dulu di separuh. Nah ini sekarang kita putar di frekuensi manakah resonansi daripada L dan C ini. Kita putar ke atas, naik 23, 24, 25. Berhubung ini sudah mentok, kita putar lagi. Nah begini, kita putar terus 26, 27, 27 200, 28, 29, 30. Nah ternyata simpangan jarum atau penunjukan probe ini ada pada frekuensi 27.800, sekitar 27.800 untuk 6 lilit pada koker bekas IF AM dan trimmer 10 pf putaran 3/4 atau sekitar 7 pf ya. Jadi kapasitornya ini 7 pf dan ini 6 lilit. Oke. Jadi untuk membuat band pass di 27 MHz dengan koker IF AM ini lilitannya 6 lilit dan untuk kapasitor 7 pf. Selanjutnya kita coba untuk mengganti kapasitor ya. Sekarang kapasitor saya coba paralel dengan nilai 330 pf. Jadi kita dianjurkan untuk memakai kapasitor yang kecil ya. Lebih kecil lebih baik. Begitu kita coba solder. Oke, sekarang
kapasitornya kita tambah dengan 330 pf. Untuk trimmernya tetap posisi tetap. Jadi untuk trimmer ini untuk bandpass 27 mega diusahakan tetap meskipun kita tambah kapasitor. Lalu kita lihat di manakah resonansi lilitan dan kapasitor ini setelah kita tambahkan dengan 330 pf. Di manakah resonansinya untuk bandpass ini? Kita putar DDS-nya, kita turunkan, probe-nya kita putar agak maksimum. Nah, ini kita putar terus 22, 21, 20 mega, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Nah, oke. Ternyata resonansinya untuk pembuatan bandpass ini bekerja pada frekuensi 11.200 gitu, 11.200 kHz atau 11 MC lebih 200 kHz. Nah, demikian. Untuk keperluan bandpass pada 11 MC itu biasanya digunakan di frekuensi untuk GSO amatiran ya, itu ada di 11.420 sampai 11.440 mungkin ya gitu. Kita bisa mengurangi kapasitor ini sekitar 10 pf itu atau 30 pf. Kita bisa coba-coba sendiri untuk keperluan bandpass di 11 MC gitu. Jadi dengan lilitan 6 lilit, coker tidak diputar ya, baritnya nggak diputar, kapasitornya di 330 pf ditambah 7 pf, berarti 337 pf itu resonansinya ada di 11 MC poin 200 kHz. Demikian. Lalu untuk frekuensi lain kita coba lagi melepas kapasitornya ini, kita lepas, kita ganti dengan 470 ya, 470 ditambah 100 berarti 670 pf. Kita coba pasang di sini gimana nanti perubahan resonansinya. Oke, ini maaf ya, peralatannya sederhana, ini peralatan sederhana, kamera pun sederhana, jadi mohon maaf kalau kurang jelas. DDS-nya pun sederhana, rakitan sendiri, probe-nya bekasnya avometer kecil juga, ini seadanya ini sementara. Oke, sekarang sudah kita ganti kapasitor kondensator keramiknya dengan 670 pf. Di manakah resonansinya? Kita coba lihat. Ini kita putar lagi. 10, 9, 8, 7, 6. Oh, di 6.700 ya. Jadi ketemunya resonansinya di 6.700, sekitar itu. Demikian. Kalau untuk keperluan breaker di frekuensi 7.000 ke bawah, ini masih kurang tinggi ya. Jadi kapasitornya ini bisa
dikurangi lah. Yang 100 bisa diganti 60 BF atau 82 BF. Yang 100 ini. Jadi yang 100 BF ini diganti dengan 68 BF itu atau 800 atau 82 BF. Intinya dikurangi, semakin dikurangi frekuensinya semakin naik. Nah, kenapa kita tidak memutar ini, tidak memutar varit saja, kan lebih mudah mutar varitnya untuk menaikkan frekuensi daripada kita mengganti kapasitor. Nah ini, karena tujuan awal ini adalah membuat bandpass filter untuk 3 macam frekuensi. Jadi 27, 11, dan 7 MC. Maka ini trimmer ini tidak boleh diputar, karena kalau diputar nanti 27 MHz-nya akan bergeser, tidak lagi di 27 MHz. Jadi kita tetapkan awal pada 27 MHz. Demikian. Lalu bagaimana kalau untuk lilitannya dibutuhkan tiga coil bandpass seperti pada radio PITX ya. Ya kita membuat tiga buah coker dengan gulungan sama, dengan kapasitor trimmer yang sama, dan kondensator 2 macam tadi, 330 dan 600 sekian PF. Nanti kita bisa geser-geser bandpassnya di frekuensi mana dengan cara gini ya. Ini kita menggunakan switch transistor ya. Ini pada titik awal kita membuat bandpass di 27 mega ini. Nah ini sudah matching di 27, 7 BF dan 6 lilit. Kita trimmer dulu, trimmernya ini kita putar dulu sampai di frekuensi center untuk 27 MHz yang dikehendaki. Setelah itu baru kita pasang kapasitor 330 atau nilai yang lain yang bisa resonansinya di 11 MC, 11420. Nah, lalu kita switching. Untuk yang menuju ground kita lewatkan transistor dulu. Ini sebagai switching. Kalau pada basisnya kita kasih tegangan 12 melewati R4K7, ini akan tertutup ini. Jadi menjadi switching ya, tertutup. Kapasitor ini akan terhubung ke ground. Sehingga resonansinya ini berubah ke 11 MC. Lalu kalau ini kita matikan, kita lepas, lalu gantian ini transistor yang kedua ini kita kasih tegangan bias 12 volt, maka ini juga akan berfungsi sebagai switch. Kapasitor 670 tadi akan terhubung ke ground. Nah ini demikian. Jadi kalau kita membuat 3 macam coil ya, kita membuat 3 macam ini, 3 macam. Biasanya digunakan pada radio PITX. Demikian. Lalu kita coba yang lain ya. Ini sudah selesai, misalnya kita coba yang lain, misalnya mengetahui coker ini ya. Ini di berapa mega resonansinya ini. Nah ini kerjanya di berapa mega ini. Coba kita lepas ini. Kita lepas kembali, juga L-nya kita lepas. Lalu kita tancapkan ini.
untuk mengetahui resonansinya. Coba tanpa kita solder ya, tanpa kita solder, kita tempelkan saja, kita putar. Di manakah resonansinya? Oh, kok sudah di 8 ya, sebentar. Apakah ini hanya kelipatan harmonik ya? Apakah ini hanya harmonik saja? Kita coba putar lagi. Yang terbesar, cari yang terbesar. 12, 13, 14, 15, 21, 22. Wow, ini ternyata ada di 24. Ini frekuensi asli ya. Jadi resonansi aslinya di sini. Yang 8 tadi itu kelipatan frekuensi harmonik. Ternyata untuk L ini beresonansi pada 24 MHz. Misalnya coba kita putar, ini pegangan tangan saya ini mempengaruhi frekuensi ya, jadi menambah kapasitas ini. Coba kita solder dulu. Nah ini terlalu mentok, kita putar. Nah ternyata setelah kita lepas pegangan tangan naik menjadi 25 mega, 200 kHz. Kalau kita putar lagi, misalnya kita naikkan ke 27 mega. Ferrit kita naikkan, naik terus. Dua puluh 26.400. Nah ini untuk 8 lilit dan 30 PF ditambah 7 PF, berarti 37 PF dan 8 lilit. Ternyata resonansinya berada di 26.300. Jadi kalau untuk 27 mega kita kurangi saja 1 lilit. Demikian, sekitar 7 lilit baru bisa di 27 mega. Demikian. Begitu. Oke. Untuk jelasnya mari kita coba ini ya. Ini. Jadi dari hasil eksperimen Cocker ini sudah saya terapkan di radio PTX ini. Nah ini adalah Cocker yang sudah saya gulung 6 lilit pada IF ya, pada IF-nya AM maupun FM, tapi kok lilitan saya buang, saya gulung lagi. Dan saya coba ini, saya coba dulu di 7MC ya. Saya ganti antena dulu. Oke, sebentar. Demikian. Nah, ini. Nah, ini.
Rupanya propagasinya masih belum membuka karena masih pukul 3 siang ya, propagasi agak menutup. Ini lilitan pakai 6 lilit pada koker bekasnya AM, demikian. Dan untuk kapasitor sekitar 320 pf ini. Resonansi ada di 7 MC ini, demikian. Begitulah kira-kira pembuatan dari band pass filter. Sementara ini di frekuensi 7000 ya. Matahari Radio Roto Sumu, demikian Mbak Yongki ganti. Oh iya, di sini malah potong jam ya Pak. Ada yang potong dari audionya nggak keluar. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Untuk yang sudah senior, mohon maaf kalau ada kesalahan ini yang saya peragakan atau ada pendapat lain mengenai apa yang saya sampaikan ini. Anda bisa berkomentar, demikian. Mohon di subscribe ya, mohon di subscribe untuk channel saya supaya channel saya bisa berkembang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.